Pernahkah Anda melihat seseorang kesurupan dan berteriak histeris dan meronta-ronta tanpa dia sadar? Ada satu sisi yang tidak kita ketahui tentang hal kesurupan, tidak peduli massal maupun perorangan, siang maupun malam. Hal ini sering kita lihat fenomena-fenomena di sekitar kita. Tahukah bahwasanya kesurupan itu ada yang ganjil dan kotor di dalam diri kita? Bahkan satu wanita yang kesurupan seperti mempunyai 10 pria kekuatannya. Setiap kekuatan orang yang kesurupan menjadi berlipat ganda. Di dalam channel Mbah Salim akan mengupas bagaimana cara mengatasi orang yang kesurupan, kerasukan jin, dan gangguan hal-hal gaib lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam channel Mbah Salim. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan updatean terbaru kami. Bahwa bagaimana menghilangkan dan menyembuhkan orang yang kesurupan yang ada di dalam diri seseorang. Hal ini sering kita temui, banyaknya kesurupan di sekitar kita, baik massal maupun perorangan. Selain mengupas bagaimana menyembuhkan orang kesurupan, juga akan dikupas bagaimana cara mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh seseorang. Mari kita lanjutkan di dalam tingkatan berikut. Yang pertama-tama yang akan dikupas di sini adalah bagaimana cara untuk mengatasi bila seseorang kesurupan. Misalnya karena kemasukan jin, perlu Anda ketahui biasanya jin tersebut bersarangnya di mana? Di dalam tubuh seseorang. Untuk itu jangan di skip, ikutin terus sampai selesai agar Anda memahami keilmuan yang kami sampaikan. Sebelum Anda mengobati orang kesurupan, lebih baik mengetahui terlebih dahulu di mana jin tersebut bersarang. Misal, di dalam darah seseorang yang kesurupan, ada di kepala, ada di tangan, ataupun di kaki. Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letaknya. Tapi yang sering terjadi adalah pusatnya ada di tengkuk belakang atau di belakang leher. Yang kedua, ada di bagian bola matanya, di kening dan dahi. Maka tempelkan kedua tangan Anda antara belakang leher dan di dahi maupun kening. Disitulah biasanya tempat masuk dan keluarnya jin yang menempel ke seseorang. Bila kita sudah mengetahui titik letak keluar masuknya jin yang ada di tubuh seseorang, maka tahap selanjutnya Anda lakukan adalah Anda terlebih dahulu berwudu. Sucikan hati Anda dan sediakan air putih 1 gelas dan duduklah bersila. Bila keadaan terdesak atau kepepet, Anda tidak menemukan air, cukup langsung tempel saja kedua tangan Anda. Setelah Anda duduk bersila dan menyiapkan air 1 gelas, lalu Anda duduk di hadapan orang kesurupan tersebut dan tarik napas, bacakan. Begini kalimatnya: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu sammad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca secukupnya ayat tersebut di dalam gelas, lalu tiup 3 kali dan basuhlah kedua tangan Anda di dalam airnya. Lalu
gunakan untuk mengusap orang yang kesurupan tersebut. Tidak terlalu kuat maupun tidak terlalu renggang, jadi sedang saat Anda memegang tengkuk belakang dan kening yang kesurupan. Bacakan doa tersebut berulang kali sambil menatap orang yang kesurupan. Bila orang yang kesurupan tersebut meronta dan histeris, maka minta bantuanlah kepada orang lain agar memegangi yang bersangkutan. Bila yang kesurupan mohon ampun, panas, dan minta makan dan minta aneh-aneh, maka jangan dihiraukan. Intinya, Anda di sini hanya mengobati agar si jin tersebut keluar dari tubuhnya. Tidak berapa lama, yang kesurupan akan merasa kepanasan yang luar biasa. Baca terus ayat tersebut berulang kali, dan airnya siramkan, usapkan ke wajah yang bersangkutan, agar semakin kecil energi si jin tersebut. Lama-kelamaan Anda akan merasakan suatu energi semacam kesetrum listrik atau energi power yang bergetar di tangan Anda. Anda bisa memvisualisasikan dan mempraktekkan, bisa menggunakan ilmu ini dengan berbagai cara sesuai kemampuan kreatif Anda. Setelah yang kesurupan meronta dan memberontak yang luar biasa, bacakan terus, jangan berhenti. Di saat membacanya, bisa di lisan maupun di batin. Terus pegang tengkuk belakangnya dan keningnya. Setelah beberapa saat kemudian, yang kesurupan akan merasa lemas dan tak berdaya. Pandangannya hampa dan terkulai. Setelah itu, usapkan sisa air di gelas, usapkan ke seluruh wajah dan rambutnya. Netralisirkan dengan air tersebut agar si jin tidak kembali lagi. Tidak hanya orang kesurupan yang diikuti oleh jin, namun secara sadar kita tidak tahu bahwa kita telah diikuti oleh jin tersebut. Salah satu tandanya yaitu di saat kita sendiri dan melihat sering penampakan di sekitarnya, atau merasa kita ada yang mengawasi padahal tidak ada orang di sekitar. Ada juga mengalami penyakit insomnia. Di sini insomnia ada dua, yaitu insomnia secara medis karena masalah pekerjaan dan sejenisnya, dan yang kedua adalah insomnia atau susah tidur karena hal-hal non medis seperti gelisah, resah karena ada sesuatu yang selalu mengawasi dan selalu memantau, padahal kita tidak tahu dan tidak melihatnya. Sering bermimpi dikejar hal-hal gaib, mimpi yang seram dan mengerikan, dan saat terjaga napasnya tersengal-sengal seperti ada yang mengejar di dalam mimpinya. Apakah Anda sering bermimpi buruk? Bisa dipastikan Anda diikuti oleh sesuatu jin yang tidak kita ketahui. Bila Anda mengalami hal-hal yang di atas yang telah kami sebutkan, maka lakukan ritual cara pembuangan energi negatif termasuk jin yang selalu mengganggu kita, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang sering mengganggu di batin kita, hingga akhirnya kita tidak bisa merasa tenang dan resah selalu. Berikut tata cara untuk membuang energi negatif dan jin-jin yang mengganggu. Yang pertama, berwudu lebih dahulu. Melakukan sholat hajat 2 rakaat. Lebih bagus malam hari. Setelah sholat hajat, baca doa di atas. Niatkan dalam hati untuk membuang jin yang ada di dalam tubuh saudara maupun di tubuh seseorang yang Anda tuju.
Hal ini bisa Anda lakukan dengan berbaring, duduk, bersila, maupun di saat berzikir. Setelah hal itu dilakukan, selanjutnya Anda boleh membacanya dalam keadaan berbaring atau mata tertutup maupun mata terbuka. Lakukan bacaan tersebut 30 menit atau lebih, itu lebih bagus. Bila benar di dalam diri Anda ada yang mengikuti jin, Anda akan mengalami sesuatu hal seperti sangat merinding, ketakutan, dan seperti ada yang marah namun tidak tahu siapa yang marah. Itu salah satu tanda-tanda bahwa Anda telah mengusirnya. Perlu diketahui bahwa jin akan berusaha semaksimal mungkin agar kembali kepada diri kita. Jadi jagalah hati dan diri kita dengan selalu mendekatkan diri pada Ilahi Robbi. Jangan sampai hati kita kosong dan sering melamun. Hal-hal yang sering kesurupan di sekitar kita sebagai pembelajaran. Dan setelah melihat video ini, Anda akan mampu mengobati orang yang kesurupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun kepada orang lain. Ingat doa tersebut dan hafalkan. Bila seseorang yang kesurupan sangat besar energinya, bacakan doa tersebut di telinga kiri dan kanannya. Kejar terus sampai jin tersebut terjebak dan kepanasan yang luar biasa. Semoga pembahasan tentang bagaimana cara untuk mengusir jin maupun orang yang kesurupan sebagai amal ibadah kita bersama channel Mbah Salim semakin maju ke depan bersama Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.